Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita akan berjumpa dengan Ibu Alan lagi ya, atau Ibu Listiani. Bu Listiani ingin berbagi resep, yaitu ingin mengajarkan membuat sup kental jamur Yoko. Tentunya pengen tahu ya seperti apa sih sup ini, begitu ya. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, saya dengan tak jemu-jemunya menginformasikan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Diisi ya, nama, apa yang ingin didoakan, apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan cantumkan nomor WA, lalu klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12b mengatakan demikian. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Jadi biarlah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, masalah, kita berseru pada Tuhan, Tuhan tidak akan menahan kebaikannya. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat pergumulan kita semua. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Ibu Listiani. Kita akan belajar membuat sup kental jamur Yoko. Hai Ci Alan, selamat pagi. Selamat pagi Bu Novi. Senang nih ya bisa membagikan resep lagi kepada pemirsa Masak Yuk. Nah, hari ini mau masak apa nih Ci? Sup kental Hyoko ya. Oh, sup kental Hyoko. Biasanya suka di Chinese restoran itu kan ada sup pembuka gitu kan. Oh, ini biasanya buat makanan pembuka gitu ya, iya, kalau kita di restoran biasanya ya. kan ada tuh macamnya kayak sop hisit, sop kepiting asparagus. Oh, ini sop kental Hyoko. Iya, ini Pasti sup ada kental Hyoko. Ya, silakan Ci, bahan-bahannya apa nih? Sederhana banget. Ini saya pakai daging babi cincang. Kalau mau pakai ayam juga boleh sih. Ya, ganti ayam ya. Terus ini ada juhi, juhi kering. Juhi kering, terus saya ya kira-kira selebar. Yang pasti cuci dulu ya. Dicuci terus saya gunting-gunting. Ini udah saya goreng nih sampai harum. Oh, jadi digunting-gunting dulu baru digoreng? Enggak, cuci terus dipotong kecil-kecil begini. Baru digoreng? Kayak begini, ya. Terus baru digoreng pakai minyak sedikit gitu ya. Oh, digoreng sampai harum. Oh, ya itu juhi ya. Terus ada hyoko. Hyokonya ini dipotong kecil-kecil lah. Ya, setelah direndam tentunya ya. Ya, gitu. Nah, terus ada telur. Banyak juga ya, 5 biji. Iya, nanti kan soalnya kan jadi sop kental itu kan airnya kan kita berbentuk kuah ya. Kuah jadi ya antara 4 atau 5 lah, ntar lihat keadaan dulu ya. Terus ini ada yang lain. Bumbu yang lainnya ya garam, lada, minyak untuk menggoreng, terus ada ini kecap ikan, nah terus sama sagu untuk pengentalnya ya. Pakai sagu atau itu maizena juga boleh. Bisa ya. Iya. Ini ada minyak wijen, sama ini jadi itu ya. Cuka hitam ya. Cuka hitam. Karena kalau kita beli cuka hitam kan kita kan beli kan kebanyakan udah gitu kan jarang pakai gitu. Jadi saya udah pernah dites beberapa kali dicoba ternyata enak. Masih dari itu saya bikin sendiri jadinya. Kan ada kecap itu dark soy sauce kan, yang biasa dark soy sauce itu. Terus tambahin cuka putih aja. Udah campur itu aja. Tapi cukanya agak banyak. Jadi biar asem. Kan kalau cuka hitam itu kan asam sekali kan. Saya udah berapa kali tes. Enak. Jadi nggak usah beli botol gede. Nggak usah, karena kan kita jarang. Jadi bikin sendiri ya dark soy sauce. Iya. Kasih cuka putih gitu ya. Ini minyak wijen. Kalau misalnya nggak suka pakai cuka hitam ya nggak. Nah pakai ini minyak wijen. Waktu itu setelah penyajiannya aja, waktu makan ya. Waktu makan baru ditambahkan gitu ya. Supaya harum aja gitu. Kalau ini kan jadi kuahnya ada asam-asam sedikit gitu. Terus ini ada kaldu jamur ya. Ya, kaldu jamur. Udah ini aja bahannya. Nah pemirsa, ini bahan-bahannya sangat sederhana. Dan sekarang kita akan mulai mengolahnya ya Ci Alan ya. Oke Ci Alan, apa dulu nih? Kita masukin minyak.
Minyaknya ini kita cuma untuk menumis saja ya. Nggak perlu sampai banyak-banyak sekali. Nggak usah. Pertama-tama kita tumis ininya dulu. Kan ini kan kita saya udah goreng dulu. Ya, jadi ini jamurnya dulu. Ya. Ini ditumis dulu supaya nggak bau jamurnya terlalu menyolok gitu. Agak kekuning-kuningan aja nanti. Ini tadi berapa jamur, Ci? Tergantung. Ini kebetulan saya pakai yang kira-kira seginian gitu jamurnya. Saya kasih 8 ya. 8 biji. Kalau dagingnya nih berapa? Itu ada seperempat. Seperempatan ya, 50 gram. Kan udah mulai kuning-kuning ya. Baru dimasukkan dagingnya. Baru masukkan dagingnya. Kalau masih ada yang agak besar-besar kita ingin aja hancurin. Jadi nggak terlalu kasar nanti. Kita kasih kecap ikan. Kecap ikan dulu. Kecap ikannya. Ya kira-kira sekitar 2 sendok makan lah. Iya. Nah itu kita masukin ini. Cuinya ya. Iya. Terus baru kita masukkan air. Makan seberapa? Terus kita ganti ya, pakai panci. Iya, pindahin ke panci ya. Pindahin ke panci, lalu kita tambahin airnya ya. Ini kan isinya lumayan banyak ya. Jadi kuahnya bisa banyak juga ya. Kita kira-kira aja nih, kita kalau diaduk nih, ya nggak? Nanti kan soalnya kan ditambahin lagi pakai itu ya. Cukup ya, segini cukup. Itu tergantung bahannya aja ya. Kita masukin garam. Kira-kira tadi kan aku kan kasihkan nggak terlalu banyak ya, cuman 2 sendok makan ini ya. Kasih segini aja dulu. Ntar kita lihat rasanya. Iya, icipin. Terus apa lagi? Kaldunya ntar. Kaldunya ntar. Agak inian dikit. Sembari kita nunggu mendidih, ntar kita ini telur aja dulu. Di sini? Oh. Dikocok, habis itu nanti dituangin ke dalam. Iya. Kita cobain pakai sagu ya, sedikit ya. Coba ya. Sagu ya. Sedikit. Jadi kita coba pakai sagu dikit. Biar hasilnya bagus ya. Oke. Nah, lalu kita masukkan, ini udah mendidih, lalu kita masukkan kaldu jamur. Ya. Terus lada. Ladanya kita ambil lumayan agak banyak dikit ya. Nah, terus setelah itu kita masukkan telurnya. Yang udah dikocok tadi dikasih sedikit sagu ya. Kasih sedikit sagu.
Jadi di apa tuh Ya, diaduk. diawur-awurin. Ya kalau pakai gelas ukur yang ujungnya ada itunya enak ya. Iya, jadi Bisa. agak merata ya. Terus baru dimasukin. Nah, terus langsung kita kentelin. Udah disiapin ini pengentalnya Iya, ya. pengentalnya. Ini sagu dikasih air. Nah, kita kentalkan. Sembari diaduk-aduk ya, supaya rata. Untuk tingkat kentalannya kita lihat aja ya, sampai agak kental aja. Jadi kira-kira aja ya. Kan tergantung banyak dikitnya air juga ya, Ci. Iya. Wah. Enak nih kayaknya. Makanya panas-panas, Ci. Iya, betul. Apalagi kalau musim hujan ya, Bu. Iya. Dan bikinnya juga simpel, gampang. Ya, udah jadi dong ya, tinggal dicicipin aja dong. Pemirsa, ini sup kental jamur. Oh, jamur Yoko ya, Iya, udah jadi. betul. Wah, ini hangat-hangat kalau panas-panas. Ya, Enak apalagi nih. sekarang musim hujan ya, Bu. Iya, terus buat anak-anak kecil juga bisa nih ya. Iya, betul. Pasti mau makannya lahap. Nah, ini nanti Nanti gimana, Ci? makannya ya nggak, misalnya ini kita udah taruh di sini. Nah, kita taruh misalnya kalau mungkin anak-anak nggak kurang Nggak suka terlalu ya, suka ini kan cuka. sama dengan cuka hitam ya. Iya. Kasih berapa tetes aja gitu. Iya. Ini tadi rasanya agak Ada asam-asam. sedikit ya. Atau kalau mungkin misalnya anak-anak dikasih minyak wijen aja. ada wangi minyak wijennya ya. Jadi ada wangi Ya. minyak wijennya. Oke ya, pemirsa, silakan mencoba ya. Tadi kita sudah menyaksikan, bikinnya juga mudah, bahannya juga sederhana sekali, yang pasti rasanya oke. Kalau beli di restoran pasti mahal. Mending bikin sendiri ya, Ya, keluarga betul. bisa makan. Murah Oke, meriah lagi murah ya. meriah. Oke, Ci Alam, terima kasih Iya, sudah berbagi sama-sama. resep, mengajar pemirsa untuk bikin sup kental Yoko, jamur Iya. Yoko ya. Oke, sampai jumpa Dah. pemirsa.